Tetapi ada lagi sifat-sifat Allah yang telah dilupakan, yaitu Allah itu mengejutkan, Allah itu penuh surprise. Dia penuh imajinasi dan fantasi, sangat kreatif. Dan justru sifat-sifat inilah yang akan muncul kalau kita menemukan Allah dalam peristiwa Paskah ini. Sadar atau tidak, pada hari Paskah ini kita sebenarnya memperingati dan merayakan satu peristiwa yang sangat tidak masuk akal. Yesus yang telah mati bangkit dari kuburnya, dia hidup kembali. Hukum Allah dijungkir balikan. Selain Allah, siapa yang dapat membuat kejutan sebesar ini? Memang pada hari-hari Paskah tanpa berhenti 2 kali kita bernyanyi, terbukalah kubur dan telah bangkit. Atau setiap kali mengucapkan aku percaya atau syahadat iman, kita lancar sekali memproklamirkan aku percaya akan kebangkitan orang mati. Kadang-kadang timbul satu pesan bahwa penegasan-penegasan kita sudah menjadi barang bukti dan otomatis. Namun apa yang pada hari Paskah ini kita rayakan, kita akui, kita mengadakan, sebenarnya bukan barang bukti dan otomatis, melainkan suatu keanehan, suatu kejutan, suatu surprise yang sulit diterima dengan akal sehat manusia, sulit diterima juga dari pertimbangan hukum alam yang sudah meninggal kok bangkit kembali. Maka tidak heran Injil malam tadi dan pagi ini atau sore ini menceritakan bahwa berita kebangkitan menggemparkan, menghebohkan orang-orang Yahudi dan juga para murid Yesus. Sampai Petrus dan Yohanes
di Galilea, dan kemudian di Yerusalem lagi, dan seterusnya. Bisa-bisa penampakan Yesus yang terdengarkan di dalam hidup. Nampaknya dengan tubuhnya yang mulia, dia bisa ada di mana-mana setelah kebangkitannya. Dengan kata lain, dia telah mengatasi ruang dan waktu. Jadi Kristus bangkit dari kematian karena dia Allah yang penuh surprise, penuh dengan kejutan. Dia bukan saja manusia yang dapat mati, tetapi dia juga sungguh-sungguh Allah. Sebab hanya Allah yang dapat menghancurkan alam maut, yang dapat mengalahkan kematian. Dan para murid dengan percaya bahwa Kristus sungguh bangkit, mengimani bahwa Yesus sungguh-sungguh Allah yang penuh kejutan. Dan iman inilah yang telah mereka beritakan kepada dunia, kepada seluruh umat manusia. Para murid Yesus adalah saksi mata kebangkitan, sebab mereka telah melihat dan bertemu dengan Yesus, bahkan makan dan minum bersama dengan Yesus yang bangkit. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan pertama tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang beriman di kebangkitan Kristus. Selanjutnya kita perlu bertanya, kalau kita percaya dan mengaku peristiwa Paskah yang luar biasa ini, apa konsekuensi? Pertama-tama tentu saja iman Paskah itu kita ungkapkan bukan saja dengan kata-kata, tetapi juga dengan sikap hidup. Paskah seharusnya menjadikan kita lebih berani, lebih berpengharapan, lebih optimis untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Iman Paskah harus mendorong kita untuk selalu mencari jalan yang membuat hidup kita lebih berkembang maju. Iman Paskah harus memberanikan kita untuk melepaskan manusia lama, kebiasaan-kebiasaan lama, dan memulai hidup baru demi meningkatkan hidup iman kita. Jangan sampai sebaliknya kita cuma di mulut saja menyorakan lagu-lagu Paskah kesenangan, sedangkan hati kita sebenarnya penuh kecemasan, penuh ketakutan untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan. Kalau kita mengamati gereja, mengamati umat Kristen Katolik, kadang-kadang kita heran menyaksikan kecemasan bahkan ketakutan yang mencegahnya. Juga diri kita sendiri kadang-kadang cemas dan takut. Betapa kita tidak berani menghadapi perubahan zaman, dan takut serta cemas menjadi saksi-saksi Yesus. Tidak semua orang begitu berani untuk memberi kesaksian tentang Yesus. Pernah seorang teolog Jepang bernama Kosuke Koyoma secara ironis menyindir demikian. Orang Kristen Katolik rupanya menghayati teologi pura-pura. Kita semua tidak tahu apa itu pura-pura. Binatang yang kulit atasnya, bagian atasnya sangat keras. Biasanya
pura-pura cepat menyembunyikan kepalanya di bawah kulitnya yang keras. Jadi menghayati itu pura-pura maksudnya. Waktu pasca kita keluar ke kepala, buka mulut dan menandakan memproklamirkan iman pasca. Tetapi ketika dihadapkan dengan keharusan untuk bertindak selaras dengan iman pasca yang dilakukan itu, orang Kristen atau guru-guru memasukkan kepala kembali ke dalam diri, menyembunyikan diri dan mencari keamanan. Kalau begitu pasca cuma pesta kata-kata, cuma lagu-lagu kosong, bukanlah pesta kehidupan. Demikian kata teolog Jepang yang secara teologis dan kritis melihat kehidupan umat Kristen. Kita orang Kristen yang betul memiliki iman pasca adalah orang yang berani dan penuh kepercayaan menghadapi kehidupan, berani melawan arus untuk bersaksi tentang Kristus. Orang Kristen yang betul menghayati iman pasca tidak akan memenjarakan kembali Kristus yang telah bangkit itu dalam kubur ketakutannya dan putus asa. Kristus telah bangkit dari kubur dan hidup, dan orang Kristen yang beriman pasca hendaknya bangkit dan hidup bersama Kristus, berani dan optimis dalam menghadapi masa depan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasih, Kristus bangkit dalam maut merupakan kejutan, surprise bagi dunia. Dan kita dalam mengimani Kristus yang bangkit dari wabah dan kesaksian para murid Yesus. Seperti para murid Yesus, kita mendapat tugas untuk mewartakan dan bersaksi tentang kegembiraan pasca. Maka dalam kegembiraan pasca, para keluarga Katolik perlu menunjukkan diri sebagai keluarga Katolik sejati, bukan keluarga Katolik pura-pura atau pura-pura. Itu berarti para keluarga Katolik harus berani optimis menghadapi tantangan badai zaman modern ini. Bahkan berani melawan arus dengan menghayati nilai-nilai Kristiani, bersikap setia, bersekutu, adil, jujur dan benar di tengah keluarga dan di tengah masyarakat. Itulah bentuk pewartaan dan kesaksian iman kapan dan di mana saja. Juga dalam kegembiraan pasca, kita umat Katolik termasuk para klerus, biarawati, harus berani menunjukkan jati diri sebagai saksi-saksi Kristus, jauh dari sikap masa bodoh dan acuh-acuh dalam hidup hari. Dalam hal ini kita melayani dengan kasih dan rendah hati, seperti yang ditunjukkan Yesus dengan membasuh kaki murid-murid. Sikap kata